Ya, ini Bun. من محبته کرته امکنم کیاره جره हो शुक्रिया शुक्रिया कल कल lekaba kabukar kecal kalte mere hosikat jawab barokahe ngerti ora son pada nyengir bae. Yang jawab salam insyaallah makin barokah dunia akhirat, punya mantu orang kaya, dasar mata duitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yafqahu qawli amma ba'du. Amma ba'du diamin juga. Hadratil Muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para panutan-panutan saya dan panutan kita semua, yang insya Allah selalu kita doakan beliau, wabil khusus kepada beliau yang mulia, ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilillah, al-karim ibnul karim, insya Allah Abul Qurama Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Latif Matta'anallah bi tuli hayatih. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, panjang umur, makin banyak duitnya. Sebab kalau beliau makin kaya, makin banyak duit, Bu, orangnya kagak pelit, kita kebagian semua. Betul apa kagak? Alhamdulillah. Orang yang sering berbagi, orang yang kadang ngepel, artinya begitu ya? Artinya saling berbagi, mikirin orang-orang yang membutuhkan, insya Allah pasti berkah. Bukti berkahnya, Bu, kemarin minggu yang lalu ada Kiai Haji Baijuri. Itu salah satu murid yang tersisa daripada muridnya Hadratus Syekh Romo Simbah Jazuli Usman. Mbah Jazuli pesantren kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau punya murid yaitu Mbah Jazuli Usman tuh Syekhona Khalil. Nah ini Simbah Yai Baijuri pernah kedatangan ke tempat ini. Kita bisa memandang wajah beliau, imritihnya, nazaman alfiyahnya, Al-Qur'annya masih hafal berkat perjuangan dan wasilah daripada Kiai Haji Abdul Latif. Makanya kita doakan selalu beliau selalu sehat, panjang umur. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Siti Masrurah Matta'anallah bi tuli hayatiha, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Abdul Halim, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Haji Abdul Salam, Al-Mukarram Jamaah Riyadhah. Ya betul Pak ya? Ini Jamaah Riyadhah, berarti sering olahraga ya, biar pada sehat, bebas dari corona. Riyadhah itu bahasa Arab artinya olahraga, biar pada sehat semuanya, kantongnya sehat. Yang saya hormati Bapak Mayor Suparno yang selalu mendukung, mensupport daripada kegiatan-kegiatan Islam seperti ini. Mudah-mudahan kita doakan tahun depan biar langsung jadi jenderal. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua kita yang saat ini beliau sedang terbaring lagi kurang sehat, yaitu Nenenda Hajah Lamsih. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau, Allah pulihkan lagi kesehatannya sehingga bisa terus
istiqamah bersama-sama kita ngaji bareng-bareng menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu calon-calon penghuni surga, calon bidadari surga yang saya hormati. Alhamdulillah emak-emak sekarang mah kalau ama ngaji getol. Ngerti getol orang sini? Semangat-semangat semuanya. Bahkan kalau dulu mungkin gurunya aja udah datang dia belum nyampe, sekarang alhamdulillah muridnya udah pada nyampe semua. Kalau dulu apa tuh guru datang duluan dipanggilin tuh muridnya pakai mic lewat musola. Si anu, ayo guru kita ini udah datang. Porukimah, ini guru kita udah datang. Nyautin dia, dulu nih lagi nyuci kolor babanya, malam ngompol 3 kali. Tapi sekarang alhamdulillah ibu-ibu nih di sini wabil khusus kalau soal ngaji pada getol semuanya. Karena ibu-ibu yakin kalau ngaji seperti ini yang hadir bukan cuman kita doangan ya Bu ya. Yang hadir puluhan bahkan ribuan malaikatnya Allah. Plus mendoakan kita nih yang hari ini kumpul di pengajian seperti ini. Subhanallah. Bu, ada malaikatnya Allah yang disuruh ngitungin hujan yang turun dari langit ke bumi, itu bisa dihitung oleh malaikatnya Allah. Percaya nggak Bu? Sekarang profesor doktor mana coba yang bisa ngitungin nih? Ibu ngelempar botol aqua yang ada airnya dah, itu disuruh hitung langsung kayak begitu tuh. Nggak ada yang bisa ngitungin. Ini ada malaikatnya Allah yang disuruh khusus menghitungkan hujan yang turun dari langit ke bumi, itu bisa dihitung oleh malaikatnya Allah. Tapi ada yang malaikatnya Allah kebingungan, kagak bisa ngitung. Apakah itu? Apabila ada umat Nabi Muhammad nih, kita semua insya Allah umat Nabi Muhammad yang diakui, amin, yang sedang duduk kumpul di majelis ilmu, di majelis zikir seperti ini, itu malaikatnya Allah sekarang ini lagi bingung Bu, nyatetin berapa puluh juta rahmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Orang bisa masuk surga kan karena dua. Mohon maaf Bu, bukan ngajarin ya, ini mah cuma ngingetin doang. Soalnya saya lihat ini pada tua-tua banget. Aku pada lupa gitu. Tadi saya awalnya jadi kagak semangat ceramahnya, tapi ya alhamdulillah ada yang bening-bening juga dikit dah. Bu, ini orang bisa masuk ke dalam surga karena dua. Ini mah mengingetin ya. Yang pertama karena dia mendapat rahmat dari Allah. Yang kedua karena dia mendapatkan syafaat atau bahasa Indonesianya pertolongan. Dari siapa pertolongan tersebut? Dari junjungan kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu juga kita ikuti syarat-syaratnya. Nih kalau saya tanya ibu jawab yang jujur ya Bu ya. Bu, please deh jangan ada dusta di antara kita. Nih ibu ngaji kemarin nih, izin dulu nggak sama lakinya? Salaman gitu. Kagak. Nah begini nih, kadang-kadang salaman sama laki setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha doang. Kadang-kadang nangis sampai kejut. Bang, maafin ya bang ya, maafin ya bang ya. Lah tungguin bini gua begini, maafin bang, itu katanya duit di dompet hilang mulu, saya yang ngambilin. Bu, kalau udah ngajinya izin dapat ridho dari suami, makin banyak pahalanya hari ini ibu dapatkan. Subhanallah. Karena bagaimanapun ridho suami itu amat sangat penting. Bu, dengerin, please deh jangan pura-pura budeg. Karena walaupun sehebat apapun seorang istri, ibadahnya luar biasa. Haji setiap tahun, umroh kalau dia mau, udah berangkat aja. Sedekahnya udah puluhan juta, udah puluhan miliar bahkan. Puasanya jangankan Ramadan, Senin Kemis dia rajin buat puasanya. Tapi kalau ngelawan mulu sama laki, kalau sering bikin hati suami sakit, jangan harap bisa masuk. Jangankan masuk ke surga, baunya surga kagak dapet.
Bu. Makanya kan yang cakep itu dapat ridho suami ya Bu ya. Allah juga pasti nih kayak dandan kayak begini nih. Saya mau tanya lagi Bu. Nih dandan kalau pas ngaji doang apa depan laki dandan juga? Hah? Kadang-kadang mau kondangan mau ngaji, wah bedak semua dipakai di pipi. Mulai dari bedak dingin Sari Ayu Ultima 2, bedak Revlon, bedak Mambo, bedak Mars, bedak Maya, bedak pipa B29, Rinso, Autan, sabun colek, Becklin. Pakai minyak wangi kagak cukup atuh, ketek kanan beda, ketek kiri beda. Tuh kalau mau kondangan, pas giliran tidur sama laki bau curut. Ya. Mana kalau tidur pakai dasar somplak BH ngample sebelah. Yang satu dititik pakai peniti. Ya. Kian amat kian latih ketusuk peniti. Bu. Dan hanya untuk suami, bersoleh hanya untuk suami. Itu muka dipakein bedak hanya untuk suami. Memang penampilan kayak begini juga harus kudu. Kadang kan kalau cakep-cakep kayak begini cantik semuanya nih. Kan ditanya bininya siapa itu? Ki Haji Abdul Latif. Cakep kalau begitu Bu. Kadang-kadang ini kagak dibeliin baju, kagak dibeliin bedak, kagak dikasih minyak wangi, bau banget tuh bini. Jangan kemana bini siapa itu? Kiai Latif. Ya. Penampilan juga tapi yang lebih perlu dan lebih penting penampilan di hadapan suami. Perkataannya enak, wajahnya cantik, bersolehnya hanya untuk suami. Di depan suami ngomong Kanda. Ibu kalau manggil lakinya apaan? Babalu. Nah, tapi kagak ngapa-ngapa Bu, itu bahasa Betawi. Kalau babanya seneng ya. Misalkan kayak begini nih, babalu. Tahu nggak nih babalu? Pipi ini nyaluh. Ya, nyaluh juga kan temennya nyaluh ya. Babalu menyaluh. Saya biar begini-begini Bu, alhamdulillah orang Betawi asli. Iya, orang Betawi asli. Betawi asli. Betawi asli. Betawi asli. Di depan suami ngomong babalu, oh babalu. Kata laki, bengatan lama lu ngomong. Tahu gak nih, pipi ini aku bedak-bedaki, bibir ini aku merah-merahin hanya untuk babalu tercinta. Pertanyaannya nih yang suami-suami suka digituin gak sama bininya ini? Bu, kalau udah sebagai istri taat kepada perintah Allah, melaksanakan sunnah baginda Rasulullah, puasa pada bulan suci Ramadan, bisa menjaga kemaluan, sayang sama anak, cinta tulus patuh, nurut tunduk kepada perintah suami. Tuh kalau ada istri yang model kayak begitu, tinggal pilih Bu mau masuk surga dari pintu yang sebelah mana. Kalau saya tanya, boleh nggak tanya lagi? Ini ceramah jadi nanya mulu ya, sampai kayak reporter saya. Bu, hoyong kita asup ke surga. Tadi dia kan Cibitung Cikarang, ada yang Sunda juga ya. Karena saya dekat sini sama Kiai Sarif, di sini ada. Biasanya beliau. Ibu pasti kalau ditanya pengen surga apa kagak, jawabnya pasti pengen masuk ke dalam surga. Kenapa semua hamba Allah yang beriman, bertakwa kepadanya, pengen semuanya masuk ke dalam surga? Ternyata nih, ntar ibu di surga dirubah lagi jadi bidadari. Bahkan umurnya yang tadinya 40, 50, 6, 7, 80 masuk surga, nih umur ibu dirubah jadi sweet 17. Berapa sweet 17? 17 tahun nih kayak beliau nih, calon bidadari surga. Masya Allah. Ngajinya juga udah pewek banget, baru belonjoran. Maklum udah umur. Mudah-mudahan biar sehat panjang umur. Ibunda ya, Ibu Haji biar sehat selalu. Ntar ibu masuk ke surga dirubah umurnya jadi sweet 17 Bu. Dulu ibu umur sweet 17, wah ibu senyum, orang girang semua, senang semua. Coba kalau udah umur 70, 80, nyengir, orang takut pada kabur semua. Habisnya gigi tinggal atur. Ntar bahkan dirubah lagi oleh Allah nih, Masya Allah jadi perawan Bu. Ibu kan ibaratnya kan udah ibaratnya udah gitu ya, udah kagak perawan dah.
tapi entar masuk ke dalam surga, maaf dirubah lagi ibu ntar jadi perawan. Percaya nggak Bu? Percaya nggak? Kalau masih ada yang kurang percaya, oh masa lu jangan-jangan asal ngemeng doang. Nih ayo kita buka dalilnya. Nih kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam suratul Waqiah. Nih Abdul Latif dapat ijazah dari Ki Bajuri itu suratul Waqiah, itu langsung dari Mbah Yai Jazuli Usman. Di dalam suratul Waqiah kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faja'alnahunna abkara. Allahnya kurang semangat. Saya lihat muka-mukanya di bang, saya mah baca nyampe ngeden-ngeden. Boleh bela-belain nih Bu, baru sembuh dari sakit ini Bu. Suara nih tenggorokan kemarin kena radang, meriang 2 hari, mana nggak ada yang ngurusin. Ya jadi curhat ya. Artinya kayak begitu dah. Udah saya boleh semangat-semangatin baca Qur'annya, Allahnya juga harus semarak, harus semangat. Sambil angkat tangan kanannya kayak begini nih kayak begini nih. Entar dulu contoh dulu. Setelah udah diangkat digenggam kayak begini nih. Ketika genggam itu kumpulin penyakit ibu semua di genggaman tangannya. Nih bapak-bapak kalau mau ikut juga boleh. Mungkin Bu, mungkin ibu yang udah pernah berobat dari rumah sakit ini ke rumah sakit itu, dari alternatif yang ini ke alternatif yang itu, dari mbah ini ke mbah itu, belum juga sembuh penyakitnya. Nih hari ini kita minta kepada Allah, semoga dengan kebesaran Nabi Muhammad, dengan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad, pulang dari acara di sini di sekolah Islamic School Ba'lawi ini yang punya penyakit semoga sembuh total semua penyakitnya. Nih caranya kayak begini Bu. Nih dulu susah banget ngajarin nenek-nenek dah. Dulu rumahnya kagak sabaran banget. Nih liatin dulu ya. Nih contoh, example. Terus saya baca nih Qur'annya, faja'alnahunna abkara. Langsung angkat tangan kanannya, genggam kayak begini dulu. Kumpulin semua penyakitnya di sini Bu. Nih Bu, entah itu penyakit jantung, liver, apa lagi, kencing batu, diabetes, gula, rematik, remason, apa lagi, pegel-pegel ya bunda, apa lagi. Ayo sebutin semua, ayo sebutin. Ini lagi dicatat sama malaikat ini Bu. Emah ya. Terus sering kram, lambung, banyak amat ini Kiai. Kumpulin semua di sini ya Bu ya. Ini ribuan malaikatnya Allah lagi ngeliatin ibu, lagi ngeliatin kita semua, plus mendoakan kita yang hadir pada saat ini. Makanya harus yakin. Ayo siap-siap. Udah siap semua? Genggam kayak begini ya. Serius ini, jangan nyengir aja. Nyengir mulu. Bu. Nih siap-siap ya. Nih saya contohin dulu nih ya. Nih ntar Allahnya kayak begini nih. Kan digenggam nih ya. Angkat yang tinggi. Ntar dulu. Nih kayak begini. Sebut nama Allah yang semangat. Allah. Tuh niatin ngebuang ngelempar penyakit. Cuman please buangnya ngelempar aja, jangan kemari. Awas. Awas. Jangan kemari, tega amat. Mana ke sono no ya, sono ya. Iya sono, jangan kemari, jangan. Iya kayak begitu nggak apa-apa ya. Tapi yang semangat ya suaranya. Bisa semua? Are you ready? Are you ready? Ayo siap. Kumpulin semua penyakitnya di sini Bu. Nih malaikatnya Allah pengen ngaminin nih Bu. Bu, malaikat bisa niat kita. Bu, malaikat bisa niat kita. Malaikat niat kita. Siap-siap ya. Iya dia udah bisa sila langsung. Jadi saya lagi ngerasain kesemutan. Ayo Bu, siap.
faja'alnahunna abkara. Ya, kelihatan penyakitan semua. Nenek-nenek maksain juga Kiai. Sorry nenek. Nenek-nenek. Bu, tuh insya Allah. Tadi yakin nggak? Insya Allah yang punya penyakit pulang dari Islamic School Ba'lawi, insya Allah yang punya penyakit sembuh total semuanya. Kata Allah di dalam Al-Quran, kami jadikan wanita-wanita yang masuk surga itu perawan semua. Maaf Bu, perawan bukan gadis, sebab beda gadis dengan itu. Mau kemana nih kita Mirzani? Kalau lagi ceramah teradahan aja mau pipis. Kita doakan mudah-mudahan nih kita Mirzani pipisnya berjalan dengan lancar. Ada lagi nggak yang mau pipis? Ada? Yang mau kencing ada? Mau kencing ada? Bukan apa-apa Kiai, kalau banyak yang mau kencing, bagaimana nih acara ini kita stop dulu sebentar Bu, kita kencing dulu berjamaah. Tapi kalau ngomongin kencing suaranya kan beda-beda. Kalau perawan rada kencengan dikit, ceprit perawan. Kalau janda beda lagi suaranya. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Nenek-nenek beda lagi. Aquafit. Ngikut semua. Neng, lu diem Neng, ini urusan mau ini Mas. Lu ngerti, lu diem aja. Pura-pura budek aja, tutup kuping. Bu, mudah-mudahan nih kita Mirzani pipisnya lancar. Pelan-pelan ngedenya tak kedengeran Bu. Bu, ini perawan bukan gadis, sebab beda gadis dengan perawan. Apa bedanya? Kalau gadis belum tentu perawan, kalau perawan sudah pasti. Cepet amat. Agak cebok lagi kan. Bu, apa bedanya gadis dengan perawan? Itu kan tadi udah tahu tuh ya. Kalau gadis belum tentu perawan, perawan udah pasti. Dari mana tuh kita bisa tahu? Bisa ngeh kayak begitu ya. Dari namanya aja kan udah kelihatan, perawan. Pra ini bahasa Inggris Bu, artinya belum. Wan artinya satu. Jadi yang disebut perawan belum kemasukan yang satu. Nah, yang satu jadi pikirin ini nih. Alhamdulillah. Nih, ntar jadi perawan lagi, jadi bidadari surga. Cantik semua. Semua wanita tercantik di dunia dikumpulkan, diadu oleh satu bidadari yang paling jelek di surga. Ibaratnya itu jauh cantikan bidadari surga. Nah, ntar ibu-ibu nih jadi bidadari surga. Kalau udah di surga mah Bu, gak usah pakai dibedak-bedakin lagi, gak usah pakai di lipesetikin lagi. Itu alis gak usah pakai dianu-anuin lagi. Kadang-kadang alis sampai kayak stang RX tebel banget. Makanya sampai sen aja nggak kelihatan, sen itu tutupan alis. Kadang-kadang emak-emak kan belok kanan, sennya ternyata belok kiri dia. Asal dimarahin galak nih, ngapa lu buset ya. Lakinya RT biasanya, bininya. Bu, alhamdulillah. Ini bidadari cantik, makanya udah nggak usah pakai apa-apaan lagi. Bagaimana nggak cantik nih? Mau saya ingetin nggak nih ciri-cirinya bidadari? Ini bidadari Bu, bagaimana nggak cantik? Dia punya bola mata kecil enggak, gede enggak. Itu bidadari, dia punya hidungnya mancung, bibirnya seperti buah delima dibelah 4. Maaf, dibelah 4. Kenapa? Sebab kalau dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean jadinya doer.
Masa bidadari doer? Mohon maaf yang doer ya, yang doer mohon maaf yang doer. Mohon maaf yang doer. Kayaknya dari tadi banyak banget yang kesenggong ini. Enggak, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Terus ini bidadari dia punya pinggul gitar Spanyol, betisnya bunting padi, beda kayak ibu-ibu Cibitung. Betisnya kenal pot bajai. Pas digaruk ngebul ya, dicium sama lakinya, buset nih gua autan mulu. Bu, tapi saya yakin Intar ini insya Allah jadi bidadari surga, calon-calon penghuni surga semuanya. Karena mengaji kayak begini kan, ibu dari pagi nih ya datang ke sini ya, sampai gini hari nih. Udah jam berapa ini tuh? Udah jam 11, masih betah, masih istiqomah duduk di taman surga seperti ini. Kalau bukan bidadari dia kagak betah pasti bu. Dia udah pulang duluan, iya apa kagak? Yang namanya Raudhah min Riyadhil Jannah itu tempatnya adem nih kayak begini, anyem. Makanya kadang-kadang kalau lagi ngaji ada yang suka ngantuk no kayak saking ademnya. Alhamdulillah. Ini dari mana nih dia? Dari mana bang? Pipis juga. Kan dipegangin begini aja. Bu, ini janji dari Allah bagi hambaku yang beriman bertakwa kepadaku dimanapun dia berada, yang jadi istri taat patuh nurut tunduk kepada suami, yang jadi anak soleh soleha kepada ibu dan bapaknya, selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Hamba Allah yang seperti itu dijanjikan akan bakal dimasukkan ke dalam surga. Makanya bersyukur dan saya bangga hadir di Islamic School Ba'lawi ini, yang bukan hubungan vertikal saja kepada Allah dia uruskan, tapi urusan hablum minan nas. Setiap Jumat dia kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Antara hablum minallah, hablum minan nasnya cakep, insyaallah min ahlil jannah, amin. Min ahlil jannah, amin. Min ahlil jannah, amin. Ya Rabbal. Tapi bagi hamba Allah bu yang gak taat, nah ini serem nih kalau ngomong kayak begini nih, yang selalu ingkar kepada nikmat dari Allah, yang gak bersyukur artinya kufur atas nikmat pemberian dari Allah. Siapapun manusianya, setinggi apapun pangkat jabatan yang dimilikinya, kalau dia tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, ditambah lagi hablum minan nasnya, selama hidup di dunianya kerjaannya sukanya ngomongin orang aja. Di sini ada yang model begitu? Banyak. Yang mana orangnya? Biar saya sahabat nih pakai sorban mati. Kalau selama hidup di dunianya kerjaannya suka menfitnah orang. Nah orang kalau iri itu lama-lama fitnah nih tuh. Itu dia duitnya ada aja itu dia. Lama-lama menfitnah. Bahkan yang difitnah bukan orang biasa, orang yang dekat kepada Allah. Yang difitnah para ulama, yang difitnah para habaib. Itu masya Allah bu, kalau kerjaannya sukanya kayak begitu selama hidup di dunia, orang kayak begitu takutnya entar dijeblosin ke neraka. Kalau ngomongin neraka serem bu. Orang nih masuk ke dalam neraka, dibakar sehari di neraka, itu bandingannya 1000 tahun dibakar di alam dunia. Coba ayo jagoan mana yang sanggup bu? Bu, Cibitung ada jagoan gak kira-kira? Dibakar 1000 tahun di alam dunia, itu di neraka baru sehari. Oh tenang aja, saya mau udah anti bacok, anti peluru, rambut saya udah nggak bisa nih dipotong, air keras aja udah kagak mempan di muka saya. Wah tenang aja, insya Allah kalau neraka mah saya masuk ke sana anget dah, gue sebujuk bonek anget. Mau tembuhuk netes, tahu tembuhuk netes bu? Minum es ditiup, disangkanya ngebul panas. Bu, apalagi bagi hamba Allah yang gak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, terus di dunia kerjaannya, hidupnya selama hidup di dunia sukanya kek botol. Taunya kek botol? Ngedring, ngefly, ngeboat, tripping, giting,
yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, AO. Ada yang namanya martini? Minuman alkohol itu. Sabu-sabu, putau, cipas, cipas regal, wine white, wine red, ciu, Raja Wali, apaan lagi Jai? Topi miring, topi nencel, tenggak juga. Itu besok kalau masuk ke neraka Bu, minumnya apa? Tahu nggak? Minumnya itu darah dan nanah dicampur dengan air timah yang masih mendidih. Bayangin Bu, ibu minum nih ada lalernya aja itu udah bisa muntah. Ini minum darah dan nanah dicampur dengan air timah yang masih ngagolak tak itu masih mendidih. Masya Allah itu Bu, seremnya luar biasa. Itu darah dan nanah di dalam neraka sampai mengalir di sebuah danau atau di sebuah sungai yang dikatakan Gutoh itu Bu. Saking banyaknya itu sampai kayak danau. Untuk orang-orang yang semasa hidup di dunianya yang suka mabok-mabokan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Pertanyaannya, dari mana itu darah dan nanah sebanyak itu? Ada juga asalnya Bu. Dari mana? Ada yang tahu? Bu, ada yang tahu? Nyautnya enak banget, kayak dipanggil sama Kang Ojek. Oi, oh, oi, ada yang tahu Bu? Nggak ada? Itu darah dan nanah keluar, mohon maaf, dari kemaluan wanita tunasusila alias perek-perek bin badak-badak dua cula. Ibu kenal perek? Tuh jablay, kenal jablay Bu? Dongdot. Kenal dongdot? Digendong nyedot ya. Kayak Latif udah paham banget. Bu, itu kalau ada wanita yang semasa hidup di dunia, kecuali udah taubat nih Bu, beda lagi ya. Tapi semasa akhirnya dia masih jadi wanita seperti itu, kalau dia nggak dapat rahmat dari Allah, nanti di neraka kemaluannya ngocor darah campur nanah. Maaf, ngocor bukan netes. Kalau netes dikit Bu, ini ngocor itu. Apa bahasa orang Cibitungnya ya? Ngocor ya. Coba bayangin Bu. Maaf, darah haid aja keluar dikit kadang hari pertama udah sakit banget. Ini darah dan nanah ngelocor tuh dari kemaluan wanita tunasusila alias perek-perek bin badak-badak dua cula sampai mengalir di sebuah danau di neraka namanya Gutoh. Itu darah dan nanah untuk orang-orang yang suka minum minuman keras selama hidup di dunianya. Makanya saya sering ngomong ketika saya ceramah di tempat ini, di tempat itu, saya lihat banyak anak-anak muda, saya bilang, bro, ayo bro, udah bukan zamannya lagi sekarang ini buat mabok-mabokan bro. Udah bukan zamannya lagi sekarang ini buat cimeng-cimengan. Saatnya ayo kita anak muda kumpul di majelis, kumpul di majelis, kumpul di masjid, kumpul di majelis-majelis ilmu. Ayo sayangi orang tua kita semasa orang tua kita masih ada. Sebab walaupun orang tuanya sudah meninggal, dia nggak bisa ngebahagiain di dunia. Orang tuanya mati, hidup di alam barzah. Anaknya di dunia lagi mabok-mabokan, cimeng-cimengan. Itu yang disiksa orang tuanya di alam kubur karena anaknya mabok-mabokan. Jelas? Jelas? Kalau udah jelas ngajinya cukup sampai di sini aja. Kontrak ditambahin ini Kiai. Bu, gimana, jelas? Belum. Makanya saya selalu ingetin, bro, ayo bro, itu orang tua doa mustajabah bro. Saya bilang sama teman-teman saya ketika ada anak-anak muda di acara tablik akbar, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, itu orang tua doanya mustajabah. Walaupun kau cium tangan sama ulama, sama habaib, sama kiai, ziarah ke tempat-tempat wali-wali keramat, tapi kalau sama orang tua ngelawan, sama
sama orang tua ngomongnya kasar, belum tentu doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ki Haji Abdul Latif berkah sampai saat ini? Karena beliau taat kepada orang tuanya, beliau sayang cinta kepada orang tuanya. Semua orang sukses di dunia kalau ditanya pasti yang pertama, inilah doa dari ibu saya, inilah doa dari ayah saya, baru inilah doa dari guru-guru saya. Tuh, kalau punya anak kayak begitu kan enak ya Bu ya. Sama orang tuanya pulang capek habis ngojek, habis tani, anaknya di rumah tiba-tiba ngomong, "Bu, Ibu capek ya habis masak apa habis ngapain, habis dari pasar, sini Bu aku pijitin." Enak kalau begitu Bu. Orang tua kagak ngarepin duit dari anak, enggak, cuman bahasa, cuman taatnya aja nih sama orang tua, itu yang diperlukan. Makanya pas ketika nanti nih lebaran datang semua anak-anaknya nih, datang punya anak 5, atunya datang yang pertama, "Mak, ini Ayeman punya duit 1 juta, doain Aye ya." Apa kata orang tuanya? "Ya lo Neng, emang buat lu ada." Tuh, anak yang dipikirin. Man digenggam juga duit itu 1 juta, kencang banget. Ngomongnya mah, emang buat lu ada, kantongin lagi di kantongnya. Anak yang kedua datang lagi, genggemin duit 1 juta, nangis juga tuh emaknya, "Emang buat lu ada." Sampai bontot, ditungguin bontot sampai Johor baru datang bontot. Ya habis Idul Fitri soalnya. Bontot rumahnya rada jauhan, orang di bawah sama lakinya ya. Datang ke rumahnya, "Mak, maafin Aye Mak ya, maafin saya, ini ada duit 1 juta." Anak ke-5 yang ngasih duit 1 juta, dapat 5 juta, makin kenceng emaknya nangis. "Nyalo, apa sih masih nangis saja? Itu kan udah kasih duit 5 juta, itu ada gitu udah datang semuanya." Gue nyesel bawa lo, ngapa kagak bikin 12 kalau begini. Emaknya mata duitan juga. Bu, ini yang diperlukan, dibutuhkan orang tua sekarang ini, hanya ucapan indah dari anak, hanya taatnya kepada orang tua. Kalau punya anak soleh, punya anak yang soleha, itu nikmatnya bukan hanya di dunia, sampai nanti kita pun akan ditolong oleh anak kita yang soleh dan soleha. Ini kayak begini aja dah nih. Tadi kan kita udah baca Fatihah, kita kirimkan arwah ya Bu ya. Misalkan Al-Fatihah ila hadratil Habibi Muhammadin, terus Syekh Abdul Qadir, Syekh Zaman Al-Madani, Syekh siapa? Syekh Abil Hasan As-Sajili, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan terus wali-wali songo, kiai-kiai kita baca, para habaib. Terus apa lagi? Oleh abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabina. Itu kan disebutin Bu nama orang tuanya udah meninggal gitu ya. Itu Bu, bahagianya ibu mau tahu kayak apa Bu? Dapat kiriman doa nih dari anak yang lagi ngaji sekarang ini. Kalau ibu misalkan nih pulang dari acara di sini nih, dari pengajian di Islamic School Bahlawi ini, sampai di rumah terus ibu ada yang ngetok pintu, tok tok tok, "Assalamualaikum." Terus tiba-tiba ibu dikasih emas Bu, dikasih emas seberat 75 kilo. Tuh, seneng nggak? Ya bagus nih, amin aja dulu, benar saja. Dikasih emas 75 kilo, Mas Parjo apa Mas Latif? Bu, kira-kira tuh emas seberat itu ibu dikasih nih, seneng apa kagak? Dikasih duit 10 miliar, seneng kagak? Dikasih kontrakan Brerot 100 pintu tingkat lagi Bu, seneng kagak? Dikasih gedung bertingkat tuh di Kebayoran Baru, 3 gedung itu buat ibu sendirian, seneng apa kagak? Itu semuanya Bu, emas, intan permata, termasuk berlian, kontrakan, tanah yang puluhan hektar, gedung-gedung pencakar langit, gedung bertingkat tuh di Jakarta, itu termasuk isinya dunia. Nih ibu, yang ibu sekarang pakai nih isinya dunia. Nih HP isinya dunia, HP isinya dunia. Dikasih angklungan rokok tuh kayak punya Ki Abdul Latif tuh, cakep banget. Saya minta tadi tapi kagak enak. Tapi insya Allah orang cerdas mah paham. Jangan di kemana-manain Kiai, siapin aja ya. SIM-nya mah ada, SIM-nya di rumah, tempatnya aja itu angklungannya ya. Bu, apa mana tadi sih ceramahnya?
Itu kalau kita dikasih kayak begituan, isinya dunia udah seneng banget, Bu. Padahal itu bukan semuanya kita dikasih, baru segitu doang, bahagianya udah luar biasa. Nah, ini orang tua kita mendapat kiriman doa dari anaknya yang soleh, dari anaknya yang soleha, dari mantunya yang soleh, dari mantunya yang soleha, dari cucu-cucunya, dari saudara-saudaranya. Bahagianya, Bu, lebih bahagia ketimbang dikasih dunia beserta isi-isinya. Ya, iklannya es krim, Kiai. Alhamdulillah. Makanya investasi yang paling berharga itu kan kalau kita udah mati, udah meninggal, kita masih ninggalin anak yang soleh, Bu. Masih sering terus berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi kalau dia yakin itu pahalanya pasti sampai kepada orang tuanya. Masya Allah, luar biasa, Bu. Bu, kan itu ntar kalau udah mati, udah meninggal, terputus semua amal kecuali 3. Idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin. Yang pertama shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi. Yang ketiga awaladin shalih yad'ulah. Anak yang saleh yad'ulah itu selalu mendoakan kepadanya, lahu itu kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu. Bahagianya lebih bahagia ketimbang dikasih dunia beserta isi-isinya. Ayo kita angkat tangan, kita doain ya Bapak kita, semoga yang sudah meninggal dunia Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ibu bapak kita yang masih hidup, semoga Allah selalu sehatkan badannya, terutama untuk ibunda Ki Haji Abdul Latif, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan lagi kesehatannya. Orang-orang tua kita pun di rumah semoga berkah dari dunia sampai akhirat. Kita baca doa orang tua bersama-sama. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Gimana sih doanya? Oh iya, lupa. Emang ceramah kalau belum jarap udah berangkat begini, Bu. Laper. Bu. Ya lebih pilih gue tahu dah. Ayo bareng-bareng ya. Angkat tangan itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh kayak begini aja. Terus kalau malaikat lah, lu minta begitu amat kayak mau-mau kagak ya. Nih pas di sini nih di pundak. Sambil kita doa yang khusyuk, yang yakin doa kita pasti diijabah. Bu, doaul arba'in kadu'ail wali. Doanya orang yang sedang kumpul sebanyak 40 orang kadu'ail wali. Maka sama nih Bu, sama seperti doanya wali. Para wali-wali kalau udah doa, doanya mustajabah. Makanya nih insya Allah lebih dari 40 orang ya Bu. Maka sama doa kita seperti doanya wali, mustajabah, tembus ke arasnya Allah, dikumpul insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita bersama-sama doa orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya. Sekali lagi, Rabbighfirli wa liwalidayya Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal. Sebelum saya tutup salam, saya mau ngajak baca sholawat, mau Bu? Sholawatnya sholawatan apa? Sholawatan apa Bu? Hah? Naria. Naria yang lagi mana ya? Ditanya tahu. Sholawat apa?
Tuh diganti lagi. Nariyah apa tibil kulub? Apa selawatan apa Bu? Ayo. Hah? Apa aja? Tapi bareng-bareng ya. Bener ya. Ayo selawat apa aja? Apa aja? Apa aja? Semua apa aja? Mana suaranya? Apa aja? Apa aja? Kita malaikat, kalau malaikat orang Betawi sambil geledek. Ayo apa? Tibil kulub aja ya. Sambil pegangin hatinya ya, biar insya Allah semakin baik jadi orang. Amin. Yang punya penyakit insya Allah penyakitnya sembuh semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Lebih semangat. Wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi lebih semangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi tangguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insyaallah sehat semuanya. Jangan lupa Ibu, mohon izin selalu ikuti prokes, ikuti prosedur kesehatan, pakai masker kalau kemana-mana. Terus jangan lupa bawa selalu hand sanitizer-nya ya Bu ya. Kita saling menjaga. Berani banget sama corona jangan, takut banget juga jangan, tapi kita harus tetap selalu ikhtiar ya Bu ya. Mudah-mudahan diri kita, anak, istri, suami, mantu, saudara-saudara semua yang kita sayang, yang kita cinta, semoga terbebas terjauh dari COVID Corona ini. Amin ya Rabbal. Dan semoga di tahun 2021 insya Allah jadi orang kaya semuanya. Aku kaya siapa? Kaya hati, kaya akhlak, kaya duit, semuanya deh ya. Yang penting kaya Nabi Sulaiman alaihi. Mohon maaf Bu, hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan karena saya kira cukup. Udah jam setengah 12. Ntar kali sama Kiai Abdul Latif suruh makan sampai jam 12, jam 12 pulang. Kalau ada Kiai ya, kalau nggak ada bagaimana nih, usahain juga. Bu, maafin saya ya, doain saya biar selalu istiqomah, doain saya biar jadi anak yang soleh. Kalau ada kata yang benar itu datang dari Allah, kalau ada kata yang salah itu datang dari Al-Fakir yang bodoh ini, yang doif ini, yang banyak salah dan dosanya ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.